Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nabila Lutfia. Saya mahasiswi program studi D3 Akuntansi Universitas Bengkulu dengan NPM C0C0190044. Kali ini saya akan membahas tentang konsolidasi dengan akuisisi nilai tercatat ekuitas. Nah, di sini konsolidasi dengan akuisisi nilai tercatat ekuitas terdapat dua, yaitu konsolidasi dengan kepemilikan penuh dan konsolidasi kepemilikan sebagian. Di sini konsolidasi dengan kepemilikan penuh yaitu perusahaan induk hanya membeli seluruh saham perusahaan anak, sedangkan untuk konsolidasi kepemilikan sebagian itu perusahaan induk hanya memiliki sebagian dari perusahaan anak. Nah, di sini terdapat pada akuisisi kepemilikan sebagian memiliki konsekuensi, yaitu munculnya di bagian ekuitas pada laporan keuangan konsolidasian, namanya kepentingan dan pengendali. Nah, berikutnya adalah karakteristik konsolidasian dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Nah, di sini ada prosedur konsolidasi. Menurut PSAK 65/2014, prosedur laporan keuangan konsolidasian adalah 1. Menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anak. Yang kedua, mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga, mengeliminasikan secara penuh aset liabilitas, ekuitas, dan penghasilan beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Nah, di sini ada bentuk kertas kerja konsolidasian. Ada nama akun, neraca saldo terbagi atas entitas induk dan entitas anak. Sedangkan untuk jurnal eliminasinya terdapat debit, kredit, dan selanjutnya konsolidasian. Nah, untuk jurnal eliminasi itu digunakan untuk menyesuaikan saldo setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan sehingga mencerminkan saldo yang seharusnya ketika seluruh entitas yang dikonsolidasikan dianggap sebagai sebuah entitas tunggal. Contoh, jika suatu entitas induk memberikan pinjaman kepada entitas anak pada bulan September 2015 dan dibayar kembali pada Maret 2016, maka pada akhir 2015, entitas konsolidasi perlu membuat jurnal eliminasi untuk menghapuskan nilai piutang dan utang yang dicatat masing-masing entitas terpisah. Tetapi untuk akhir periode 2016, entitas konsolidasi tidak perlu membuat jurnal eliminasi. Berikutnya kita membahas tentang akuisisi dengan kepemilikan penuh. Di sini konsolidasi sesaat setelah akuisisi seluruh kepemilikan entitas anak. Dalam PSAK 65/2014 mengatakan bahwa setiap entitas induk mengonsolidasikan entitas anak dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai tanggal hilangnya pengendali entitas induk atau entitas anak tersebut. Contoh, PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1.200.000.000 pada saat dilakukan akuisisi diketahui nilai wajar dari asetnya dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya. Nilai tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah sebesar 1.200.000.000 sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara tersebut sama dengan nilai tercatat dari seluruh saham yang diperoleh. Di sini ada nilai akuisisi dan nilai wajar KNP sebesar 1.200.000.000 terdapat di kredit. Untuk nilai tercatat aset bersih PT Andalas ada dua, yaitu saham biasa dan saham laba. Untuk saham biasanya sebesar 800 juta, untuk saham labanya itu sebesar 400 juta. Total nilai tercatat aset bersih itu sebesar 1.200.000.000. Nah, ini untuk mendapatkan hasil diferensialnya harus mengurangi nilai akuisisi dan nilai wajar KNP dengan nilai tercatatnya aset bersih pada PT Andalas. Maka untuk selisih diferensialnya sebesar 0. Dan ini contoh laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015 saat dengan kombinasi bisnis.
Untuk PT Nusantara pada asetnya kas dan setara kas sebesar 1.600.000.000, untuk piutang usahanya sebesar 600 juta, persediaannya sebesar 450 juta, tanah sebesar 1.500.000.000, bangunan peralatan sebesar 3 miliar, dan akumulasi penyusutan sebesar 500 juta. Untuk merek dagangnya itu sendiri sebesar 400 juta. Maka hasil total asetnya itu sebesar 7 miliar. Kita akan beralih ke liabilitas dan ekuitas. Di sini ada utang usaha, utang obligasi, saham biasa, saldo laba. Saya akan membacakan satu-satu. Utang usaha itu sebesar 1 miliar. Sedangkan untuk obligasinya itu sebesar 1.500.000.000. Untuk saham biasanya itu sebesar 3 miliar, sedangkan untuk saldo labanya itu sebesar 1.500.000.000. Maka totalitas liabilitas dan ekuitasnya itu sebesar 7 miliar. Kita beralih kepada PT Andalas. Untuk asetnya itu kas dan setara kas ada sebesar 600 juta. Untuk piutang usahanya sebesar 250 juta. Untuk persediaannya itu sebesar 350 juta. Untuk tanahnya itu sebesar 500 juta, bangunan dan peralatan sebesar 400 juta. Untuk akumulasi penyusutannya itu sendiri sebesar 100 juta. Merek dagangnya itu tidak ada. Maka total aset yang diperoleh PT Andalas adalah sebesar 2 miliar. Dan untuk liabilitas dan ekuitasnya, utang usahanya sebesar 300 juta, utang obligasinya sebesar 500 juta, saham biasa sebesar 800 juta, dan saldo labanya sebesar 400 juta. Maka total dari liabilitas dan ekuitas PT Andalas sebesar 2 miliar. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas dengan jurnal berikut, yaitu pada tanggal 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000 terdapat di debit, sedangkan untuk kasnya itu terdapat di kredit sebesar 1.200.000.000. Di sini ada laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas setelah transaksi. Untuk PT Nusantara itu asetnya ada kas dan setara kas sebesar 400 juta, piutang usaha 600 juta, persediaan barang sebesar 400 juta, tanah sebesar 1.500.000.000, bangunan dan peralatan itu sebesar 3 miliar, akumulasi penyusutan itu sebesar 500 juta, merek dagangnya itu 400 juta, dan investasi pada PT Andalas itu sebesar 1.200.000.000. Maka total aset dari PT Nusantara itu sebesar 7 miliar. Untuk PT Andalas itu sendiri, kas setara kasnya 600 juta, piutang usahanya sebesar 250 juta, persediaannya sebesar 350 juta, untuk tanahnya itu sebesar 500 juta, dan bangunan dan peralatan sebesar 400 juta, akumulasi penyusutannya sebesar 100 juta. Dan untuk merek dagangnya itu sendiri tidak ada, investasi pada PT Andalas itu tidak ada. Maka total aset dari PT Andalas itu sebesar 2 miliar. Nah, ini bisa teman-teman lihat ada liabilitas dan ekuitasnya. Untuk PT Nusantara itu utang usahanya itu sebesar 1 miliar, utang obligasinya sebesar 1.500.000.000, saham biasanya sebesar 3 miliar, saldo labanya sebesar 1.500.000.000, maka total liabilitas dan ekuitas dari PT Nusantara itu sebesar 7 miliar. Sedangkan untuk PT Andalas sendiri, utang usahanya sebesar 300 juta, utang obligasinya 500 juta, saham biasa 800 juta, sedangkan untuk saldo labanya sebesar 400 juta. Maka totalitas liabilitas dan ekuitasnya itu sebesar 2 miliar. Ini kertas kerja konsolidasian. Nah, untuk dua kolom pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah saldo yang diperoleh dari laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas. Karena contoh kita tadi adalah PT Nusantara dan PT Andalas. Berikutnya, saldo untuk setiap perusahaan ditempatkan berdampingan untuk memudahkan konsolidasi, dan jika terdapat lebih dari satu entitas anak yang akan dikonsolidasikan, dapat teman-teman menambahkan kolom lainnya untuk entitas anak tersebut. Nah, di sini selanjutnya adalah dua kolom selanjutnya yang digunakan untuk menempatkan nilai eliminasi sebagai penyesuaian atas saldo-saldo yang dilaporkan setiap perusahaan sehingga mencerminkan nilai yang tepat untuk konsolidasiannya. Ini jurnal eliminasi bagi PT Nusantara dan PT Andalas. Satu-satunya jurnal eliminasi yang diperlukan untuk menghapus akun investasi pada PT Andalas dan menghapus akun-akun ekuitas entitas anak ditunjukkan pada jurnal 2.
Jurnalnya itu saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta. Untuk investasi pada PT Andalasnya itu di bagian kredit itu 1.200.000.000 juta. Jurnal ini hanya dibuat pada kertas kerja konsolidasian saja, bukan pada buku setiap perusahaan. Akun investasi perlu dieliminasi karena dari sudut pandang konsolidasi, suatu perusahaan tidak dapat melakukan investasi pada perusahaan itu sendiri. Sedangkan untuk akun-akun ekuitas entitas anak perlu dieliminasi karena ekuitas atau aset bersih entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk. Laporan posisi keuangan konsolidasian pada periode setelah terjadinya akuisisi. Dalam proses ini, teman-teman hanya perlu memperhatikan sesaat setelah proses akuisisinya. Hanya dihasilkan sebuah laporan posisi keuangan konsolidasian yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas konsolidasian. Berikutnya adalah laba rugi bersih konsolidasian. Menghitung laba rugi bersih konsolidasian pada prinsipnya sama dengan menghitung laba rugi bersih entitas individu, yaitu selisih antara seluruh pendapatan dan seluruh beban. Nah, saldo laba dan dividen, saldo laba konsolidasian merupakan bagian yang tidak didistribusikan kepada pemilik entitas dalam hal kombinasi bisnis adalah pemegang saham entitas induk. Saldo laba konsolidasian diperolehkan dengan menjumlahkan saldo laba pada awal periode yang ditambahkan atau dikurangi dengan laba rugi bersih konsolidasian serta dikurangi dengan dividen konsolidasian. Dividen konsolidasian itu merupakan dividen yang dibayarkan kepada pemilik entitas konsolidasian secara keseluruhan. Dividen yang dibayarkan entitas anak kepada entitas induk tidak dianggap sebagai pembayaran dividen konsolidasian dan perlu dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasian. Nah, di sini ada kertas kerja konsolidasian. Pada kertas kerja konsolidasian terdapat 3 bagian, yaitu bagian laba rugi, bagian laporan saldo laba, dan bagian laporan posisi keuangan. Konsolidasi setelah terjadinya akuisisi. Yang pertama, konsolidasi pada akhir tahun akuisisi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian, baik transaksi terkait pembagian dividen oleh entitas anak kepada entitas induk, maupun transaksi terkait pengakuan penghasilan dari entitas anak akan dieliminasi. Transaksi pembagian dividen perlu dieliminasikan karena sudut pandang konsolidasi tidak ada dividen yang dibagikan. Karena penyerahan dividen dari entitas anak kepada entitas induk tidak menyebabkan keluarnya sumber daya keuangan dari perusahaan konsolidasi. Yang kedua, konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Pada prinsipnya, prosedur yang dijalankan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian pada tahun setelah akuisisi adalah sama dengan prosedur yang dilakukan pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian pada akhir tahun terjadinya akuisisi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama memastikan bahwa saldo laba konsolidasian awal yang digunakan pada akuisisi periode tersebut merupakan saldo laba konsolidasian akhir pada periode sebelumnya. Nah, di sini ada akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Menurut PSAK 65/2014, suatu entitas dianggap memiliki pengendali entitas lain jika hanya memiliki hal berikut. Perlu perhatikan di sini ada 3. Yang pertama, kekuasaan atas investor. Yang kedua, exposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. Yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi untuk mengaruhi keputusan. Berikutnya adalah kepentingan non-pengendali. Pada PSAK 65/2014 memberikan definisi kepentingan non-pengendali sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Dan PSAK 65 tersebut mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Isu lain seputar konsolidasian. Konsolidasian dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya atau ekuitas oleh entitas induk, tidak menjadikan laporan keuangan konsolidasian yang dihasilkan akan berbeda di antara kedua metode.
Perbedaan antara metode ekuitas dan metode biaya hanyalah pada zona eliminasi yang perlu dibuat karena terdapat perbedaan dalam pengakuan penghasilan oleh entitas induk. Dalam metode biaya, entitas induk tidak mengakui secara langsung penghasilan yang dilaporkan oleh entitas anak sebagai kenaikan atas investasi yang dimiliki. Berikut ada penyajian dan pengungkapan. Dalam laporan keuangan konsolidasi yang perlu diungkapkan sebagai berikut. Di sini ada 7. Teman-teman perlu perhatikan, yang pertama ada nama entitas anak, yang kedua lokasi utama kegiatan usaha, yang ketiga proporsi bagian kepemilikan yang dimiliki oleh kepentingan dan pengendali, yang keempat proporsi hak suara yang dimiliki oleh kepentingan dan pengendali jika berbeda dari proporsi bagian kepemilikan. Yang kelima, laba atau rugi yang diatribusikan kepada kepentingan dan pengendali. Yang keenam, akumulasi kepentingan dan pengendali dari entitas anak pada akhir periode pelaporan. Yang terakhir yaitu ketujuh, ringkasan informasi keuangan mengenai entitas anak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan materi kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.